Ada momen dalam hidup ketika segalanya terasa berat, seakan semua arah tertutup dan langkah terasa sia-sia. Tapi di balik rasa putus asa itu, ada sesuatu yang lebih besar sedang bergerak. Ujian bukanlah kutukan dari kehidupan. Ia adalah undangan halus dari alam semesta. Sebuah bisikan lembut yang berkata, bertumbuhlah. Setiap tantangan yang muncul bukan sekadar hambatan. Ia membawa pesan tersembunyi bahwa ada versi dirimu yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih sejati sedang dipanggil untuk muncul. Saat kita merasa tersesat, itu bisa jadi karena kita diminta untuk menemukan jalan pulang yang lebih dalam, jalan pulang ke diri sendiri. Alam semesta tidak pernah menguji tanpa maksud. Di balik kekacauan, seringkali tersembunyi kasih yang begitu dalam, walau tak selalu langsung terlihat. Kadang, kasih itu hadir dalam bentuk kehilangan, kadang dalam bentuk rasa sakit. Tapi dalam setiap luka, ada tangan tak terlihat yang tengah membentuk ulang kehidupan kita dengan kasih dan kebijaksanaan yang jauh lebih besar dari pemahaman kita saat ini. Lihatlah ke masa lalu, tokoh-tokoh besar, jiwa-jiwa agung yang kita kagumi, mereka tidak dibentuk oleh kenyamanan, melainkan oleh masa-masa sunyi, saat-saat kehilangan, dan lorong panjang kebingungan. Musa pernah tersesat di padang gurun, Buddha duduk dalam keheningan sebelum tercerahkan. Bahkan dalam cerita-cerita lama, para pahlawan selalu melewati malam gelap sebelum fajar kemenangan menyingsing. Bukan untuk dihancurkan, tapi untuk disucikan dan dikuatkan. Apa yang tampak seperti cobaan hari ini, mungkin sebenarnya adalah jawaban dari doa yang pernah kamu panjatkan. Doa untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak, lebih sejati. Namun, jawaban doa jarang datang dalam bentuk yang kita harapkan. Ia datang sebagai proses, sebagai tantangan yang mengandung kemungkinan. Jika hari ini terasa berat, mungkin karena hatimu sedang diajak melewati pintu tak terlihat menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dan kamu tidak sendirian, setiap jiwa yang berjalan di bumi ini pernah melaluinya. Tapi hanya mereka yang berani menatap ujian sebagai undanganlah yang menemukan harta karun sejatinya. Ujian bukanlah akhir dari cerita, ia adalah bab pembuka dari transformasi, dan dalam setiap transformasi ada harapan yang diam-diam menyala. Maka jika hidup sedang mengujimu, angkat kepalamu. Mungkin alam semesta sedang membisikkan, ini waktumu untuk bertumbuh. Ada jenis kebijaksanaan yang tidak bisa dipelajari dari buku atau nasihat orang lain. Ia hanya bisa ditemukan dalam senyapnya rasa sakit, dalam heningnya kebingungan, dalam panasnya api ujian. Karena ujian bukan hukuman, ia adalah proses pemurnian, seperti api yang membakar kotoran dan meninggalkan hanya logam paling murni di dalam diri kita. Saat hidup memanas, saat kenyamanan direnggut dan jawaban tak kunjung datang, kita sering merasa ditinggalkan. Tapi justru dalam ruang itulah, kita mulai belajar mendengarkan bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Kita mulai merasa, bukan hanya berpikir. Dan di sanalah, intuisi, suara sunyi dari dalam jiwa, mulai bersinar. Banyak dari kita ingin cepat keluar dari rasa tidak nyaman. Kita ingin solusi, ingin kejelasan, ingin hasil, tapi api tidak bisa diburu-buru. Ia bekerja dalam diam dengan ritme yang penuh ketepatan. Dan selama kita berada dalam proses itu, kita diundang untuk berhenti sejenak, menatap ke dalam dan bertanya, apa yang sedang dibentuk dari diriku yang lama? Kadang, ketidakjelasan adalah jendela menuju pemahaman yang lebih dalam. Ketika kita berhenti memaksa dunia untuk menjawab, kita mulai mendengar jawaban dari tempat yang lebih lembut dan jujur. Di sanalah refleksi terjadi, bukan dalam keramaian, tapi dalam keheningan batin yang tercipta setelah semuanya terasa terbakar habis. Tantangan bukanlah rintangan semata, tapi juga cermin. Ia menunjukkan kepada kita bagian-bagian dari diri yang belum kita sadari. Bagian yang mudah marah, takut ditinggalkan, merasa tak berdaya. Tapi juga bagian yang mampu mencinta lebih dalam, bertahan lebih lama, dan percaya lebih kuat dari sebelumnya. Setiap kali kita berjalan melalui ujian, kita sebenarnya sedang diundang untuk menyentuh lapisan terdalam dari diri.
Lapisan yang tidak goyah meski dunia berguncang. Lapisan yang tahu bahwa semua ini bukan sekadar cobaan, tapi panggilan untuk menjadi lebih sejati. Dan mungkin, ketika nanti kita keluar dari sisi lain api itu, kita tidak hanya lebih murni, tapi juga lebih bijak, lebih lembut, dan lebih hidup. Karena ujian tidak datang untuk membuat kita kalah. Ia datang untuk membuat kita melihat siapa kita sebenarnya saat semua topeng telah terbakar habis. Jadi jika kamu sedang berada dalam panasnya api kehidupan, jangan buru-buru lari. Duduklah sejenak. Dengarkan apa yang sedang dibisikkan dari balik nyala itu. Karena bisa jadi, di sanalah kamu akan menemukan dirimu yang paling jujur. Tidak ada yang lebih mengusik rasa aman daripada saat dunia tampak seolah mencabut semua yang kita andalkan. Ketika tabungan menipis, kebutuhan menumpuk, dan masa depan terlihat seperti kabut yang pekat, kita mulai bertanya, "Di mana engkau saat aku membutuhkan?" Namun, justru disitulah, pada titik rapuh antara ketidakpastian dan keputusasaan, alam semesta menanamkan pelajaran terdalam. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang lahir di atas kelimpahan, tapi di tengah kekurangan. Ketika finansial terhimpit, bukan berarti kita ditinggalkan. Mungkin, justru itulah saat kita diajak kembali menyentuh akar terdalam dari kepercayaan, bukan pada angka, bukan pada rencana, tapi pada sumber kehidupan itu sendiri. Mungkin kita terlalu lama hidup dengan menggenggam, hingga semesta perlu mengajarkan kita cara melepaskan. Kita diajak kembali pada kesadaran yang lebih sederhana dan murni. Hidup bukan tentang mengontrol segala hal, melainkan tentang hadir sepenuhnya dari hari ke hari. Alam semesta punya cara lembut, kadang terasa keras, untuk mengingatkan kita bahwa cukup bukan berasal dari kepemilikan, tapi dari rasa syukur. Saat kita merasa tak punya apa-apa, kita diberi ruang untuk bertanya, apa yang benar-benar penting? Dan seringkali, jawaban dari pertanyaan itu tidak datang dalam bentuk benda, melainkan kelegaan, kedamaian, dan kejernihan yang muncul saat kita melepaskan ekspektasi tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan. Ketiadaan bukanlah kekosongan, ia adalah altar keikhlasan, tempat di mana kita meletakkan semua beban, keinginan, dan ketakutan, lalu mengulurkan tangan, bukan untuk mengambil, tapi untuk berserah. Di sana, kita tak lagi menuntut semesta untuk memenuhi harapan kita, melainkan mulai membuka diri terhadap kemungkinan yang lebih luas dari logika. Dan justru di titik itu, sesuatu berubah, bukan di luar, tapi di dalam. Kita mulai melihat bahwa kita tetap hidup, tetap bisa merasa, tetap bisa bermimpi, meski tanpa semua yang dulu kita anggap sebagai syarat untuk bahagia. Kita mulai mengerti bahwa kekuatan tidak lahir dari kepastian, melainkan dari kemampuan untuk tetap berjalan dalam ketidakpastian. Ini bukan tentang kekurangan, ini tentang kelimpahan jenis baru, kelimpahan makna, kelimpahan keheningan yang tidak menakutkan, kelimpahan kepercayaan bahwa hidup, meski tak selalu bisa ditebak, tetap memeluk kita dengan caranya sendiri. Maka jika hari ini kamu merasa dunia sempit dan semesta diam, mungkin bukan karena kamu dilupakan. Mungkin kamu sedang dibawa lebih dalam, menuju tempat di mana kepercayaan bukan lagi teori, tapi napasmu yang paling jujur. Ada saat dalam hidup ketika kita merasa ditarik menjauh dari keramaian. Teman mulai menjauh, peluang menghilang, dan suara-suara yang dulu akrab berubah menjadi keheningan yang menusuk. Di titik itu, mudah untuk merasa diasingkan, seolah dunia menutup pintu, dan kita dibiarkan sendiri di ruangan gelap tanpa arah. Namun tidak semua kesendirian berarti penolakan. Kadang, itu adalah cara semesta mempersiapkan kita, karena ada ruang-ruang batin yang hanya bisa ditemukan dalam sunyi. Ada pertemuan-pertemuan sakral yang hanya bisa terjadi saat kita benar-benar sendiri, dengan diri kita dan dengan Sang Sumber. Kesunyian adalah panggung rahasia. Di sana tak ada yang bisa kita pura-purakan, tak ada pencitraan, tak ada sorakan, tak ada validasi. Hanya kita dan segala lapisan diri yang selama ini mungkin kita hindari. Dan di dalam pertemuan itulah, jiwa mulai menyadari siapa dirinya tanpa segala topeng.
Banyak jiwa hebat tidak lahir dalam sorotan, melainkan dalam keheningan. Mereka dibentuk dalam ruang-ruang gelap bukan karena dibuang, tapi karena sedang dipersiapkan. Seperti biji yang tertanam dalam tanah, yang dari luar tampak terkubur, padahal sedang tumbuh. Kesendirian itu bukan kuburan, ia adalah rahim bagi versi baru dari dirimu. Karena saat semua suara lain menghilang, suara hati dan suara semesta akhirnya bisa terdengar. Kita mulai mendengar bisikan yang dulu tenggelam dalam hiruk-pikuk. Kamu cukup, kamu sedang dibentuk. Percayalah proses ini tidak sia-sia. Kata-kata itu bukan berasal dari luar, tapi dari tempat terdalam yang selama ini tak pernah kita kunjungi. Dalam kesendirian, kita belajar berdiri sendiri. Kita tidak lagi bergantung pada tepuk tangan atau pengakuan. Kita mulai mencintai diri, bukan karena pantas di mata orang lain, tapi karena kita melihat betapa berharganya perjalanan yang sedang kita tempuh, meski tidak ada yang menyaksikan. Dan ketika saatnya tiba, ketika penyiapan itu selesai, dunia akan melihat versi kita yang tak lagi mudah goyah. Karena kita telah belajar menyandarkan diri bukan pada luar, tapi pada kekuatan batin yang tak bisa dicabut oleh siapapun. Jadi jika hari ini kamu merasa sendiri, jangan terburu-buru mengisi ruang itu dengan keramaian. Duduklah dalam diam. Dengarkan yang ingin muncul. Karena bisa jadi, itu bukan masa keterasingan, melainkan masa penyiapan untuk panggilan yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Tak ada yang menyambut rasa sakit dengan sukacita. Ia datang seperti badai, tanpa undangan, menghancurkan tatanan yang selama ini kita bangun dengan penuh harapan. Namun di balik setiap kejatuhan, selalu ada sesuatu yang tak terlihat sedang bergerak pelan, sebuah pembentukan yang hanya bisa terjadi dalam keadaan hancur. Alam semesta bukan ingin menghancurkanmu, melainkan membentukmu. Dan seperti tanah liat yang harus diremas-remas sebelum menjadi bentuk yang indah, begitu pula jiwamu, diproses, bukan dipunahkan. Prosesnya memang tidak nyaman. Bahkan kadang seperti kehilangan diri sendiri. Tapi mungkin justru itulah jalannya, kehilangan versi lama agar ruang terbuka untuk yang baru. Rasa sakit, sesungguhnya, adalah bahasa rahasia dari perubahan besar. Ia tidak datang sebagai hukuman, tapi sebagai penanda bahwa ada lapisan yang sedang terkelupas. Sesuatu sedang dilepaskan, keyakinan lama, identitas yang melekat, atau ketergantungan yang selama ini membelenggu. Dan setiap lepasannya perih, karena kita terbiasa melekat pada yang familiar, meski menyakitkan. Pernahkah kamu menyadari bahwa doa yang kamu panjatkan dulu tentang kekuatan, kebijaksanaan, keberanian, tidak langsung dijawab dengan pemberian, melainkan dengan proses? Kadang, jawabannya tidak datang dalam bentuk pelukan, tapi dalam bentuk ujian yang membuat kita menangis. Tapi lihat lebih dalam, dan kamu akan temukan, apa yang kamu alami hari ini mungkin adalah jawaban dari doa yang bahkan sudah kamu lupakan. Transformasi sejati tidak pernah dangkal. Ia tidak datang dari motivasi sesaat, tetapi dari luka yang dihadapi, air mata yang diizinkan mengalir, dan keheningan yang diterima tanpa lari. Di sanalah, di tengah ketidakmengertian dan duka yang dalam, jiwa perlahan memeluk versi dirinya yang lebih kuat, lebih lembut, lebih bijak. Mungkin kamu belum melihat hasilnya hari ini, mungkin semuanya masih terlihat kacau. Tapi percayalah, seperti benih yang butuh gelap tanah sebelum tumbuh ke arah cahaya, kamu pun sedang menjalani fase gelap yang sama pentingnya. Tidak ada yang sia-sia di bawah langit, termasuk rasa sakitmu. Karena pada akhirnya, yang lahir dari luka bukan hanya ketahanan, tapi juga kedalaman. Dan kedalaman itu akan menjadi cahaya bagi orang lain yang kelak berjalan di jalan yang sama. Kamu tidak hanya sedang bertahan, kamu sedang berubah. Kamu sedang dibentuk menjadi sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan sekarang. Ada momen dalam hidup ketika segalanya runtuh sekaligus. Pekerjaan hilang, hubungan patah, mimpi buyar. Rasanya seperti berdiri di tengah reruntuhan dunia yang dulu kamu kenal, sendiri, bingung, dan hampa. Di titik itu, mudah untuk berpikir bahwa semuanya telah berakhir, tapi seringkali, justru di sanalah kisah baru dimulai.
Titik terendah tampaknya adalah tempat yang paling tidak diinginkan. Tapi dalam diamnya, ia mengandung sesuatu yang tidak bisa ditemukan di puncak. Kejujuran yang telanjang. Tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tak ada yang bisa diklaim. Yang tersisa hanya keaslian. Dan dari titik itu, pondasi yang benar-benar kokoh bisa mulai dibangun. Hidup yang tidak berjalan sesuai rencana bukan berarti gagal. Mungkin, justru kamu sedang diarahkan menuju sesuatu yang lebih dalam dari yang pernah kamu rancang. Karena seringkali, rencana kita dibangun dari rasa takut dan harapan sempit, sedangkan alam semesta bekerja dengan ruang yang jauh lebih luas. Ia tidak menghancurkan demi menyakitimu. Ia mengguncang segalanya agar kamu berhenti berpegang pada hal-hal yang sudah usang. Lihatlah kembali perjalananmu. Berapa banyak akhir yang ternyata membawamu ke kehidupan yang lebih utuh. Berapa banyak kehilangan yang ternyata membebaskanmu. Kita jarang menyadarinya saat berada di tengah badai. Tapi waktu menunjukkan bahwa segala sesuatu punya alurnya dan tak satu pun benar-benar sia-sia. Di ujung ujian, bukan hanya kekuatan yang lahir, tapi juga kesadaran baru akan siapa kita sebenarnya. Kita mulai melihat bahwa identitas yang dulu kita bela mati-matian ternyata hanyalah kulit luar. Di baliknya, ada inti yang jauh lebih murni, lebih damai, dan lebih kuat. Dan seringkali, inti itu hanya bisa ditemukan saat semua hal lain dilucuti. Akhir hanyalah kata yang digunakan oleh pikiran ketika ia tak melihat kemungkinan lain, tapi jiwa tahu lebih dalam. Ia tahu bahwa setiap runtuh adalah ruang untuk tumbuh. Ia tahu bahwa malam paling gelap hanya datang sebelum fajar. Ia tahu bahwa ketika segalanya tampak hilang, itulah saat segalanya mulai dibentuk ulang. Jadi jika hari ini kamu merasa diambang kehancuran, jangan menutup cerita, buka lembar baru. Karena bisa jadi, ini bukan kesimpulan, tapi pembukaan. Bukan hukuman, tapi panggilan. Bukan akhir, tapi awal dari segalanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.